Kisah ini bersemi di antara desiran angin laut Tirenian saat Jane dan Leonard tiba di Naples. Kota yang terkenal dengan keindahan dan sejarahnya ini menjadi saksi bisu perjalanan rumah tangga mereka yang tengah dilanda ketegangan. Leonard, seorang pemain biola berbakat, mendapatkan kesempatan untuk mengajar dan memamerkan keahliannya di kota ini. Namun bagi Jane, perjalanan ini justru terasa babak baru dalam kesunyian pernikahan mereka. Dalam benaknya, Leonard bukanlah sosok suami yang ia impikan, kurang sportif dan seolah tak acuh pada perasaannya. Setibanya di sebuah motel sederhana, Leonard segera disibukkan dengan urusan praktis. Ia menghubungi petugas bank, memberitahukan bahwa kartu kreditnya telah melewati masa berlaku dan perlu diaktifkan kembali. 2 minggu perjalanan terasa panjang jika tanpa kemudahan bertransaksi. Sementara itu, Jane hanya bisa menghela napas, merasakan jurang yang semakin lebar di antara mereka. Malam itu di bawah rembulan Italia yang lembut, mereka mencoba mencairkan suasana dengan menikmati santap malam di sebuah restoran lokal. Aroma masakan yang menggugah selera dan alunan musik yang syahdu seolah menawarkan harapan akan kehangatan yang hilang. Namun kebekuan di antara Jane dan Leonard tak mudah mencair. Kembali ke motel, mereka mencari pelarian dalam sunyi masing-masing. Leonard menenggelamkan diri dalam lembaran-lembaran buku, sementara Jane mencoba merangkai kata tentang apa yang dibaca suaminya. Sebuah upaya kecil untuk menjalin komunikasi, namun Leonard menanggapinya dengan dingin. Ia tak ingin diganggu, apalagi dikomentari tentang dunianya yang tertuang dalam barisan kalimat. Hati Jane kembali mencelos, merasakan penolakan halus yang begitu menyakitkan. Di kota romantis ini, ia justru merasa semakin jauh dari sang suami. Akankah keajaiban Naples mampu menyentuh hati mereka dan menumbuhkan kembali cinta yang mulai layu? Kisah mereka baru saja dimulai. Pagi itu, saat Leonard bersiap untuk melangkah keluar pintu, Jane memberanikan diri menyampaikan sebuah keinginan yang selama ini terpendam dalam hatinya. "Setelah kamu pergi nanti," ucapnya lembut, "mungkin aku ingin menikmati Naples seorang diri. Siapa tahu ada sudut-sudut kota yang menyimpan kejutan indah untuk kita bawa pulang." Leonard tanpa menatap matanya hanya mengangguk singkat lalu berujar datar, "Baiklah, titipkan pesan saja jika ada yang mencariku." Sebelum jejak langkahnya membawa Jane menyusuri jalanan kota yang ramai, ia duduk di meja kecil dekat jendela. Pena menari di atas kertas, menorehkan kata demi kata yang membentuk sebuah memoir. Dalam sunyi kamar hotel, Jane menghidupkan kembali kisah pilu sang nenek di tengah badai Perang Dunia. Setiap kalimat yang tertulis terasa seperti jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalu. Sebuah pelarian dari kehampaan yang ia rasakan di sisinya. Kemudian kerinduan akan angin laut dan pemandangan yang membebaskan membawanya menuju dermaga. Kapal feri membelah ombak, mengantarkan Jane menuju Pulau Ischia yang terkenal dengan keindahan alaminya. Meninggalkan kamar hotel yang terasa sunyi dan hampa, tempat yang seharusnya menjadi saksi bisu kehangatan cinta mereka, Jane mencari kedamaian di pulau yang memancarkan pesona romantis. Setibanya di Ischia, di tengah desiran ombak dan aroma bunga yang semerbak, Jane merasakan dorongan untuk menghubungi Leonard. Sebuah pesan singkat terkirim mengabarkan keberadaannya di pulau itu. Sebuah harapan kecil bahwa keindahan Ischia mampu menjembatani jarak yang terbentang di antara mereka. Namun di tengah pesona pulau yang memukau, ingatan akan memoir neneknya tak pernah lekang. Melalui headset, suara sang nenek seolah berbisik di telinganya, menceritakan kisah masa lalu yang penuh perjuangan dan cinta. Sebuah kontras yang tajam dengan kehampaan yang kini ia rasakan. Saat langkahnya membawanya menyusuri jalanan Ischia yang terasa asing namun memikat, Jane merasa sedikit kehilangan arah. Di tengah kebingungannya, matanya menangkap sosok seorang pemuda yang berjalan santai di dekatnya. Dengan ragu, ia memberanikan diri bertanya. Pemuda itu menyambutnya dengan penuh ramah, memperkenalkan diri sebagai Caleb. Ada tatapan hangat dalam matanya.
dan Jen merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Usia Caleb terpaut 19 tahun lebih muda darinya. Namun ada sesuatu dalam auranya yang menarik perhatian Jen. Setelah mendapatkan petunjuk arah dari Caleb, Jen kembali melanjutkan langkahnya, mencoba mengabaikan debaran aneh di dadanya. Namun tak lama kemudian, ia merasakan langkah kaki mengejarnya. "Maaf mengganggu," sapa Caleb dengan nada ceria. "Tapi sepertinya arah tujuan kita sama. Bagaimana kalau kita berjalan bersama?" Tawaran itu bagai oase di tengah gurun kesepiannya. Dan tanpa ragu, Jen mengangguk setuju. Saat langkah mereka menyusuri jembatan yang menghubungkan keindahan Ischia, Caleb membuka percakapan dengan nada ingin tahu. "Apa pekerjaan suami Anda, Jen?" tanyanya lembut. Jen menjawab dengan sedikit nada datar, "Leonard adalah seorang pemain biola. Saat ini ia sedang mempersiapkan diri untuk sebuah konser." Kemudian tertarik dengan siluet sebuah kastil tua yang berdiri kokoh di kejauhan, Jen memutuskan untuk membeli tiket masuk. Tanpa disangka, ia merasakan kehadiran Caleb di belakangnya. Seolah ada magnet yang tak terlihat yang menarik pemuda itu untuk tetap bersamanya. Di gerbang kastil, Caleb tersenyum canggung. "Maaf, Jen, aku kekurangan sedikit uang, sekitar 50 sen. Apakah kamu keberatan?" Tanpa ragu, Jen mengulurkan tangannya, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan menelusuri lorong-lorong waktu di dalam kastil. Di sela-sela langkah mereka, Caleb berbagi cerita tentang kunjungannya ke tempat itu beberapa bulan yang lalu. Dengan mata berbinar, ia menceritakan tentang keterlibatannya dalam organisasi sukarelawan yang mempelajari populasi lumba-lumba dan paus di Teluk Napoli. Meskipun Jen awalnya merasa sedikit ragu dengan antusiasme Caleb, sesungguhnya dalam setiap katanya perlahan meluluhkan keraguannya. Tiba-tiba dengan senyum polos, Caleb mengungkapkan, "Hari ini adalah hari ulang tahunku." Spontan Jen mengulurkan tangannya, mengucapkan selamat dengan senyum hangat yang membuat hati Caleb berdesir. "Selamat ulang tahun, Caleb. Semoga hari ini menyenangkan," ucapnya tulus. Di ketinggian kastil yang menawarkan pemandangan laut yang membentang luas, Caleb tiba-tiba melantunkan kata-kata puitis dengan tatapan mata yang lembut, seolah ditujukan hanya untuk Jen. Kata-kata itu bagaikan sentuhan lembut yang mengejutkan Jen. Ia tertegun menyadari bahwa Vittoria Colonna, penyair wanita yang ia kagumi, pernah menghuni kastil yang sama. Ada keajaiban yang tak terduga dalam pertemuan ini. Setelah momen yang terasa magis itu, Caleb menawarkan Jen untuk berbagi hidangan makanan malam. Dengan senyum malu-malu, Jen bertanya, "Apakah kamu akan membawaku ke suatu tempat yang istimewa?" Caleb mengangguk dengan mata berbinar, "Tentu saja, hanya untukmu." Malam harinya, di sebuah restoran dengan cahaya temaram yang romantis, Caleb dan Jen berbagi hidangan lezat sambil larut dalam obrolan yang mengalir begitu saja. Jen memberanikan diri berbagi kisah memoir neneknya, membiarkan Caleb mendengarkannya melalui headset. Suara sang nenek yang penuh kenangan seolah menjembatani jarak di antara mereka. Caleb mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkomentar dengan nada tulus, "Memoir ini seperti jendela waktu, Jen. Sesuatu yang begitu berharga untuk dikenang sebelum seseorang pergi." Dengan nada getir, Jen membalas, "Leonard selalu berpikir aku tidak akan pernah bisa menyelesaikannya." Dalam kehangatan malam itu, Jen membuka dirinya lebih jauh. Ia mengungkapkan kepada Caleb bahwa di masa lalulah yang akhirnya mendorong ia dan Leonard untuk menikah. Namun takdir berkata lain, dan mereka kehilangan sang buah hati, meninggalkan luka yang mendalam di hati Jen. Setelah berbagi cerita yang menyentuh, Caleb meniup lilin kecil di atas meja sebagai simbol perayaan ulang tahunnya. Tiba-tiba dengan ide spontan yang nakal, Caleb meraih tangan Jen dan mengajaknya berlari keluar restoran tanpa membayar. Jen terkejut, jantungnya berdebar kencang, namun ia ikut berlari bersamanya, bersembunyi di balik sebuah mobil yang terparkir di dekatnya. Dengan senyum bersalah namun mata yang berbinar, Caleb mengakui bahwa semua itu hanyalah kejutan yang telah ia atur dengan pemilik restoran.
Ia hanya ingin menciptakan momen mendebarkan agar bisa merasakan sensasi berlari bersama Jen dalam balutan sedikit ketakutan. Malam yang penuh kejutan itu berhasil membangkitkan kembali percikan kehidupan dalam diri Jen. Di tengah rutinitas yang tegang bersama Leonard, ia merasakan kebebasan dan kegembiraan yang telah lama hilang. Ada sesuatu yang istimewa dalam kebersamaannya dengan Caleb, sebuah rasa hidup yang baru. Saat langkah mereka menyusuri jalanan yang semakin sepi, Caleb dengan ragu memberanikan diri meminta nomor telepon Jen. Jen tersenyum lembut namun menggelengkan kepala. "Aku harus segera mengejar kapal feri," ujarnya. Sudah hampir waktunya untuk kembali ke kamar hotel. Namun sebelum Jen benar-benar pergi, Caleb menatap matanya dengan tatapan jenaka. Mengapa pemain biola? Ia menggantungkan kalimatnya, menciptakan rasa penasaran. Mengapa mereka menyimpan kotak biola mereka di dashboard mobil? Jen mengerutkan kening, tergelitik dengan pertanyaan aneh itu. "Mengapa?" tanyanya. Dengan senyum lebar, Caleb menjawab, "Supaya mereka bisa parkir di tempat penyandang disabilitas." Sontak Jen tertawa, membayangkan betapa tersinggungnya Leonard jika mendengar lelucon itu. Ada kehangatan yang tak terduga dalam perpisahan singkat ini. Jen akhirnya bergegas menuju dermaga, meninggalkan Caleb dengan senyum dan lambaian tangan. "Selamat ulang tahun sekali lagi," serunya sebelum menaiki kapal. Mereka berbagi jalan, namun jejak kebersamaan mereka terasa membekas di hati Jen. Keesokan harinya, Jen dan Leonard berbagi makan siang dalam suasana yang kembali tegang. Leonard tampak tidak mengerti mengapa Jen begitu tertarik dan bahkan sedikit cemburu dengan kehidupan remaja, muda dan bebas yang ia ceritakan dalam pertemuannya dengan Caleb. Ada nada dingin dalam suaranya saat ia mempertanyakan ketertarikan Jen pada sosok yang jauh lebih muda. Tepat saat Jen mencoba menjelaskan perasaannya, sebuah kejutan tak terduga terjadi. Caleb tiba-tiba muncul di restoran dan menghampiri meja mereka. Dengan senyum cerah, Jen mengundangnya untuk bergabung. Leonard menunjukkan raut wajah tidak senang dan penuh kecurigaan melihat interaksi keduanya. Tanpa banyak bicara, ia segera meminta pelayan untuk membawa tagihan. Namun sebelum mereka beranjak, Jen menatap Caleb dengan mata berbinar. "Caleb, maukah kamu menceritakan lelucon tentang biola itu pada Leonard?" Ketiganya berjalan bersama menuju tempat Leonard bekerja. Di persimpangan jalan, Caleb berpamitan, namun tidak sebelum menuliskan alamatnya di telapak tangan Jen. Meskipun Leonard dengan sinis menawarkan selembar kertas, ada kehangatan dan harapan tersembunyi dalam tindakan Caleb itu. Jen dan Leonard mengucapkan selamat tinggal dengan canggung, tanpa ada kehangatan seperti pagi-pagi sebelumnya. Setelah Leonard menghilang di balik pintu, Jen berbalik dan mendapati Caleb telah menunggunya. "Apakah kamu mengikutiku?" tanya Jen dengan nada terkejut, namun sedikit senang. Caleb menatapnya dengan polos. Apakah itu aneh? Mereka berjalan berdampingan, dan Caleb dengan tatapan mata yang penuh kerinduan akhirnya mengakui kepada Jen, "Sejak bertemu denganmu, aku tak bisa memejamkan mata. Aku benar-benar berharap bisa bertemu lagi hanya untuk melihat senyummu." Tanpa ragu, mereka berbagi pelukan yang hangat, sebuah luapan emosi yang tak terbendung, seolah ada daya tarik magnetis yang menyatukan mereka. Namun Jen segera menarik diri, keraguan kembali menghantuinya. Ia menatap Caleb dengan mata menyelidik, mempertanyakan motif di balik perhatiannya yang begitu besar. Dengan sedikit nada dingin, ia berbalik dan berkata, "Aku harus pergi, jangan ikuti aku." Kembali ke kamar hotel, Jen merasakan kelelahan fisik dan emosional. Saat bersiap untuk mandi, tanpa sadar ia menuliskan alamat Caleb di buku catatannya. Sebuah tindakan pencegahan agar ia tak kehilangan jejaknya saat air membasuh tangannya. Malam itu, Jen mencoba untuk menyalakan kembali bara cinta yang hampir padam dalam pernikahannya. Namun, Leonard menolak sentuhannya. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada pekerjaannya yang menuntut. Sekali lagi, Jen merasakan jurang yang semakin lebar dalam pernikahannya.
Kekosongan dan kerinduan akan kehangatan membuatnya tanpa sadar mencari alamat yang tertulis di bukunya. Sebuah dorongan kuat membawanya kembali pada Kaleb. Mereka menghabiskan hari bersama, berjalan-jalan di bawah sinar matahari istia yang mempesona, menari diiringi alunan musik jalanan, dan berenang di jernihnya air laut yang memeluk pantai. Dan malam itu di rumah Kaleb yang sederhana, mereka akhirnya memiliki romansa. Keesokan paginya, Leonard menegurnya dengan nada khawatir, sekaligus marah karena membuatnya cemas semalaman, terutama setelah Jane berbohong bahwa ia hanya berjalan-jalan. Dengan hati yang berat, Jane mencoba mengatakan kepada Leonard bahwa mereka perlu membicarakan segalanya. Namun Leonard bersikeras bahwa ia harus segera pergi bekerja, mengabaikan kebutuhan Jane untuk sebuah percakapan yang jujur dan terbuka. Malam itu, saat Leonard kembali ke kamar hotel yang terasa dingin dan asing, aroma rahasia Jane seolah menguar di udara. Pertengkaran tak terhindarkan, kata-kata tajam meluncur bagai anak panah yang menghantam dinding hati mereka. Di tengah emosi yang berkecamuk, Jane akhirnya mengakui rahasianya. Amarah Leonard meledak, gelas yang ia genggam terlepas dan pecah membentur dinding, memecah keheningan yang selama ini menyelimuti pernikahan mereka. Namun amarah itu dengan cepat mereda, digantikan oleh keputusasaan dan kelelahan. Dengan suara lirih, ia meminta Jane untuk melakukan apapun yang membuatnya bahagia. Kemudian dengan nada penuh harap namun rapuh, Leonard meminta Jane untuk menemuinya di stasiun kereta api pukul 4.30 keesokan harinya. Ia ingin mereka pergi bersama, meninggalkan Naples dan segala kekacauan ini, mencoba membangun kembali pernikahan mereka tanpa ada lagi rasa bersalah dan tanpa pertanyaan yang menyakitkan. Pagi yang dingin menyambut Jane. Ia menghabiskan beberapa jam terakhir bersama Kaleb, berbagi sentuhan dan bisikan perpisahan yang getir. Namun pada akhirnya Jane memutuskan untuk melepaskan Kaleb dan menolak tawarannya untuk memulai hidup baru bersamanya. Ada ikatan yang lebih kuat meskipun rapuh yang menariknya kembali. Di stasiun kereta yang masih sepi, Leonard menunggu dengan tatapan cemas namun penuh harap. Ketika Jane muncul, senyum tipis menghiasi wajahnya. Namun senyum itu segera disertai dengan isyarat lembut ke arah jalur kereta di seberang. "Kita di jalur yang salah," ucap Leonard lirih. "Kita harus menyeberang jika ingin pergi bersama." Jane membalas senyumnya dengan tatapan yang menyimpan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Tepat saat itu, sebuah kereta datang, menghalangi pandangan Leonard pada sosok Jane. Saat kereta mulai bergerak dan meninggalkan stasiun, Leonard melihat Jane juga bergerak, namun bukan ke arahnya. Ia melihat punggung Jane menjauh, menyiratkan bahwa ia telah naik kereta yang berlawanan, meninggalkan Kaleb dan juga dirinya. Leonard berdiri terpaku di peron, sendirian di tengah dinginnya pagi, diliputi kecemasan, kekecewaan yang mendalam, kesedihan yang menyesakan, dan air mata yang akhirnya tumpah. Terima kasih telah menyimak kisah yang penuh liku dan emosi ini. Semoga perjalanan Jane, Leonard, dan Kaleb dapat memberikan ruang untuk refleksi mengenai hubungan, pilihan, dan pencarian kebahagiaan dalam hidup. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan cerita-cerita cinta yang tak kalah menarik.